Oke, 92,7 FM balik lagi nih bersama Kak Ana di Radio Suara Al Khair, radio berbasis pendidikan dan informasi mencerdaskan dan menginspirasi. Nah, kayaknya adik-adik di rumah udah siap ya untuk kelas 1, ayah bundanya juga sudah mendampingi. Dan tema pembelajaran kita hari ini adalah diriku ya. Dan acara kita hari ini akan dipandu langsung nih dari SDN 1 Barabai Barat ya, yaitu Ibu Jubaidah. Dan narasumber kita hari ini Ibu Mas Dina dari SDN 2 Pajukungan ya Bu ya. Tentunya Radio Suara Al Khair bekerja sama nih dengan komunitas guru belajar Hulu Sungai Tengah ya. Karena apa? Karena guru-guru di Indonesia ini sangat luar biasa sehingga selalu berinovasi walaupun di masa pandemi ya tetap bisa mengajar banyak ilmu untuk anak-anak muridnya walaupun ya jarak yang memisahkan kita ya seperti itu. Dan intinya itu semangat, jangan ada kata malas untuk belajar karena belajar itu bisa dari mana saja, kapan saja dan di mana saja. Dan untuk itu nih karena sekarang udah pukul 10 lewat 9 Wita ya. Langsung aja nih acara kita akan dipandu langsung oleh host kita hari ini Ibu Jubaida dari SDN 1 Barabai Barat. Kepada Ibu disilakan. Selamat pagi, selamat bertemu dalam acara pembelajaran Radio Al-Khair 92,7 FM Barabai. Ya, mohon maaf kembali. Saya sebagai host, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dalam acara pembelajaran Radio Al-Khair 92,7 FM Barabai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya mengucapkan salam hormat buat Bapak Rektor Yayasan Al-Khair beserta staf. Selanjutnya saya menyampaikan salam. Selanjutnya saya menyampaikan salam-salam untuk teman-teman saya, khususnya untuk SDN 1 Barabai Barat yang beralamat di Jalan Brigadir Haji Hasan Basri atau dikenal dengan Telaga Air Mata. Juga saya ucapkan salam-salam kepada seluruh kawan-kawan yang sedang melaksanakan tugas di pagi hari ini. Yang perlu kita ingat adalah tugas itu adalah ibadah. Ya. Kemudian dalam melaksanakan ibadah ini, apa tugas ini, hendaklah karena di masa pandemi ini kita menggunakan cara-cara memakai masker. Jika keluar rumah haruslah pakai masker, kemudian jagalah jarak untuk sementara. Kemudian juga saya pesankan kepada anak-anakku untuk kelas 1, hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang dipimpin langsung oleh Ibu narasumber dari Ibu Mas Dinah SDN 1 2 Pajukungan. Namun selanjut lagi saya juga ingin mengucapkan rasa syukur pada hari ini saya bisa melaksanakan menyiarkan secara langsung pembelajaran ini melewati Radio Al-Khair ya dengan frekuensi 92,7 Barabai. Selanjutnya saya harapkan kepada semua teman-teman saya seprovinsi agar dapat selalu melaksanakan tugas walaupun dengan keadaan masa COVID-19 ini. Selanjutnya juga saya sebagai host ingin memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Mas Dinah dari SDN 2 Pajukungan. Untuk Ibu narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengisi acara komunitas guru belajar di Kecamatan Barabai. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu. Jadi hari ini
sebelumnya kami titip salam-salam kepada anak-anak kami SD 2 Pajukungan semuanya, dan perlu disiapkan untuk buku dan alat tulisnya di depan masing-masing. Dan titip salam kepada anak-anak kami SDN 2 Banua Budi. Baiklah, hari ini saya akan memperkenalkan diri, nama Mas Dina dari SDN 2 Pajukungan, Kecamatan Barabai. Hari ini akan menyampaikan materi pelajaran dengan tema Aku Merawat Tubuhku. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar anak dapat menjelaskan dan memperhatikan cara merawat tubuh yang baik. Ya, sehubungan dengan materi kebersihan tubuh, ya. Alangkah baiknya anak-anakku sekalian, pembelajaran untuk materi perawatan tubuh, kebersihan tubuh ini mungkin untuk kedua kali, ya. Tapi alangkah baiknya kita ulang kembali karena pertemuan pertama dilanjutkan dengan pertemuan yang berikut ini untuk mengingatkan kembali, untuk membiasakan diri kita untuk bersih, ya. Jadi anak-anakku sekalian perlu diperhatikan agar biasakanlah membersihkan tubuh kita, ya, merawat tubuh kita, kemudian merawat pada bagian-bagian tubuh kita. Nah, namun untuk lebih jelas, ya, dalam perawatan tubuh, kebersihan tubuh ini sebaiknya kita kembali kepada ibu narasumber kita, yaitu Ibu Mas Dina. Kepada Ibu Mas Dina, silakan untuk menjelaskan untuk murid-murid kita di kelas 1. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk berani. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum, Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. Ya, semoga dengan kita berdoa tadi, acara hari ini berjalan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada pagi ini dengan tema Aku Merawat Tubuhku. Yang dimaksud dengan tubuh adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari yang kita bersihkan, kita pelihara atau kita rawat, itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi agar tubuh tetap sehat, maka kita rawat kebersihannya. Tubuh yang sehat membuat kita bersemangat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sebaliknya, kalau tubuh yang sakit membuat kita lemah serta kurang bersemangat untuk melakukan kegiatan. Selain itu, merawat tubuh adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, di sini kita akan menyampaikan
bagian-bagian tubuh yang akan kita rawat. Kepada Ibu narasumber ya. Ternyata untuk perawatan tubuh ini sangat penting ya Bu ya. Ya, sebenarnya kalau untuk merawat tubuh itu sendiri, sebelum Ibu menjelaskan bagian-bagian tubuh yang harus kita rawat, saya ingin menanyakan bagaimana merawat tubuh itu yang sebaik mungkin untuk di kelas 1 ini. Silakan Ibu menjelaskan perawatan tubuh. Jadi perawatan tubuh yang pertama adalah kita merawat kebersihan badan. Jadi badan tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pelihara. Nah, biasanya kita kalau ada kegiatan atau setelah berolahraga atau bermain-main, biasanya badan kita terasa kotor atau lengket. Nah, bisa rasa gatal atau gerah, rasa kada nyaman, rasa berdebu. Jadi biasakan kita mandi paling tidak 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, kalau Mandi setelah itu harus bagaimana Bu, harus pakai sabun atau bagaimana misalnya kita membersihkan tubuh kita itu? mandi, gunakan sabun mandi dan air yang bersih. Untuk diperjelas Bu, apakah sabun mandi, karena kita kebiasaan kan anak-anak kelas 1 itu kadang-kadang menggunakan sabun itu semaunya, seandainya ada anak-anak misalnya menggunakan sabun cuci, itu bisa tidak Bu? Boleh atau tidak? Sebaiknya kita memakai sabun mandi, apalagi yang sekarang kan banyak dijual-jual di warung dengan harga yang terjangkau. Jadi sesuaikan dengan kulit kita. Biasanya ada sabun itu yang tidak cocok dengan kulit kita. Jadi sesuaikan dengan keadaan kulit, karena kulit kita adalah sensitif. Selanjutnya, kalau masalah kulit berarti lebih utama yang harus kita pelihara. Nah, sekarang tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu ingin menjelaskan kebersihan tubuh, kesehatan tubuh yang di antara seluruh tubuh itu ada bagian-bagian tubuh yang harus kita rawat. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan bagian tubuh apakah masalah kebersihan kuku atau kebersihan kulit atau kebersihan gigi. Nah, saya minta Ibu bisa menjelaskan masalah tersebut. Masalah kebersihan badan dulu bagi anak-anak kelas 1. Nah, kita cara mandi dulu. Mandi kan biasanya kita pagi dan sore hari. Kalau pagi kita mestinya ke sekolah kan harus mandi. Anak-anak kalau ke sekolah mau mandi, sudah mandi. Jadi kalau ke sekolahan, sebelum ke sekolahan kita mandi. Nah, untuk mandi yang lebih baik itu adalah mandi jangan lupa pakai sabun. Jadi tadi yang pertama adalah mandi pakai sabun. Yang kedua adalah air yang bersih. Setelah itu gosoklah seluruh badan dengan sabun. Jadi habis dibasahi tubuh kita tadi, lalu kita gosok-gosokkan dengan sabun. Kemudian diratakan ke seluruh tubuh atau di sela-sela yang diguyur ya, ya diguyur. Tubuh kita diguyur dengan air, kemudian Gosok perlahan-lahan ya, menggosok air perlahan-lahan hingga bersih. Jangan lupa gunakan air yang bersih. Tadi sudah yang pertama tadi selesai mandi, keringkan badan dengan handuk. Nah, kalau handuk itu biasanya kita kan diusahakan untuk satu keluarga satu handuk, satu orang satu handuk. Jangan bersama-sama. Karena kalau kita pakaian bersama-sama rasa kada nyaman lah ya lah. Ya, cuma itu Bu. Jadi seandainya ya Bu, mengingat mandi itu harus ada alat seperti sabun mandi, kata Ibu, air yang bersih. Kemudian anak-anakku sekalian juga harus disiapkan handuk. Handuk itu tidak boleh sama-sama ya Nak ya. Harus satu orang satu handuk. Karena kemungkinannya Bu ya, dengan handuk bersamaan berarti mungkin sedikit ya menyimpang akan ada terjangkit jenis penyakit kalau kita memiliki penyakit kulit ya Nak ya. Jadi usahakan agar jangan sampai satu handuk 2 orang ya.
Sudah punya tidak handuknya? Punya. Iya, alhamdulillah kalau sudah memiliki handuk ya. Nah, selanjutnya kita jeda sebentar, break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menyanyikan lagu berjudul Ana Nufatul Minal Iman bersama Papa, Mama, dan diiringi keyboard Pak Denini. Selamat mendengarkan. Ana Nufatul Minal Iman bersiap sobat
gigi. Nah, di mana sikat gigi ini kita adalah harus memiliki satu orang satu sikat gigi. Jadi jangan bersama-sama atau bergantian, usahakan jangan bergantian sikat giginya. Ya anak-anak, menggosok gigi dengan pasta gigi atau biasanya kita sebut dengan odol dan air yang bersih untuk berkumur-kumur. Diusahakan airnya yang bersih. Menggosok gigi tadi dengan odol atau dengan pasta gigi. Saya menyang sebentar kepada Ibu narasumber. Itu cara menyikat gigi yang benar itu bagaimana, Bu? Tolong dijelaskan kepada anak-anak kita. Karena kayaknya nih mau nanya-nanya, Bu, bagaimana cara menyikat gigi yang benar? Kakaknya ini di sini. Tolong Bu ya dijelaskan bagaimana yang benar itu, apakah dari atas ke bawah atau dari samping kiri ke kanan ya, sehingga memperoleh hasil gigi yang bersih, Bu. Tolong Bu lah dijelaskan kepada anak-anakku semuanya. Ya, cara menyikat gigi itu dari bawah ke atas. Jadi ya, dari bawah naik ke atas, terus naik turun. Terus dari Samping ya, Bu ya? Dari atas ke bawah tadi kan, arah atas ke bawah, terus dari maju mundur dari Ya, dari samping ya, Bu dari ya. samping, Ya, kemudian terus ke muka. ya. Itu diulang-ulang. Ya. Jadi kesimpulan dari Ibu ini menjelaskan cara membersihkan gigi ya Bu ya. Yang pertama yang kita siapkan dulu anak-anak ya, air bersih, kemudian gayung untuk mengambil air bersih itu, kemudian perlu dicatat nak ya, sikat gigi, yang kemudian lagi pasta gigi. Kata Ibu narasumber, pakailah pasta gigi itu yang cocok untuk usia kamu. Ya. Kemudian lagi yang perlu anak-anak ketahui ya, apakah sikat gigi itu harus satu orang satu sikat, artian tidak boleh bergantian. Nah, mohon kepada Ibu narasumber ya dijelaskan kepada anak-anak kita. Jadi satu orang itu satu sikat gigi, usahakan jangan bersama-sama atau bergantian dalam satu keluarga. Ya. Akibat kalau kita misalkan Bu ya menggunakan sikat gigi bersamaan, itu apakah ada efek samping ya Bu ya untuk anak-anak kita? Mohon Ibu ya dijelaskan ya. Karena anak-anak ini kayaknya tuh, Bu, bagaimana sikat gigi kalau bersamaan? Katanya tadi menanyakan. Ya, silakan Bu. Anak-anak dicatat ya penjelasan dari Ibu. Silakan Ibu narasumber. Jadi sikat giginya jangan bersamaan, sesuaikan dengan keadaan giginya kan. Jam sekarang banyak sikat gigi bermacam-macam merek, ada Pepsodent, itu ada bentuk bulunya ada bermacam-macam. Dan jenisnya ada yang lembut dan ada yang lebih lembut serta ada yang kasar. Ya. Karena dilarang untuk bersamaan, kemungkinan kita kan ini organ tubuh, mulut bermacam-macam yang kita tersisa di dalam tubuh, lalu kita tidak gunakan untuk bersamaan untuk sikat giginya. Iya. Ya, kepada Ibu narasumber ya. Sekarang saya lagi, kata anak-anak ini yang menanyakan, tolong Bu katanya jelaskan apa akibat kalau kita malas untuk membersihkan gigi. Ini anak-anak ini selalu menanya Bu, akibat malas misalnya saya kalau mau malam habis makan saya malas sikat gigi. Nah bagaimana ya Bu ya kita mengajak anak-anak kelas 1 ini agar jangan sampai malas untuk membersihkan gigi ini. Tolong Bu ya dijelaskan, mari kita himbau untuk anak-anak kelas 1 untuk menjaga kebersihan gigi ini kepada Ibu narasumber ya, mohon dijelaskan kembali. Ya kelihatannya ini anak-anaknya lebih aktif, ya kan banyak bertanya. Iya ya. Mungkin hampir kewalahan narasumber menjawab. Ya, mungkin kata Ibu narasumber ya, untuk anak-anak sekalian, jangan sampai lupa menyikat gigi pada malam hari, ya kan Bu ya. Karena mana? Pada malam hari itu kita sesudah makan, apalagi bayangkan nak ya anak-anakku kelas 1, kalau kita makan misalnya
oh aku senang ikan asin misalkan. Sedangkan di sisi lain kata ibu narasumber tadi giginya sudah berlubang. Kemudian sisa-sisa makanan itu kalau tidak dibersihkan ya mengendap di dalam. Akibat dari makanan yang terselip di sela-sela gigi kita, maka akan menimbulkan penyakit. Akhirnya kita bisa sakit gigi. Itukah maksud para narasumber tadi. Kemudian pesan juga ya, jangan sampai lupa menyikat gigi sebelum tidur. Ya, jadi sekali lagi silakan dicatat, sebelum tidur jangan lupa sikat gigi. Jagalah kebersihan untuk kesehatan gigi kita. Ya, baik sejenak. Aduh, aduh. Hah, Beren kenapa? Beren sakit gigi. Aduh, kasihan banget Beren sakit gigi. Nah, kenapa bisa sakit gigi? Iya nih, Beren nggak sikat gigi semalam. Nah, itu anak-anak akibatnya. Kalau kita tidak sikat gigi, gigi kita bisa sakit. Iya nih, gimana dong? Nah, Beren bolehlah periksakan giginya ke dokter gigi ya. Anak-anak di rumah juga sikat gigi yang rutin dan minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Tapi Beren takut. Oh, jangan takut. Nanti dokternya baik akan periksa gigi kamu, merawat gigi kamu supaya tetap sehat. Ya deh, nanti Beren ke rumah sakit ke dokter gigi. Bagus. Nah, teman-teman di rumah, yuk kita hibur Beren dengan menyanyikan lagu Merawat Tubuh. Beren juga mau ikut nyanyi. Katanya sakit giginya. Tapi kalau nyanyi Beren semangat kok. Oh, boleh. Yuk, teman-teman kita nyanyi bersama. Oke. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi. Seperti ketika menulis, membaca, berjalan, berdiri. Ketika anak-anak penyanyi pun, anak-anak harus dengan sikap tubuh yang tegak ya, agar tulang kalian tumbuh dengan sempurna, tidak bengkok. Oke? Nyanyinya tegak ya. Ayo kita nyanyi. Ayo kawan merawat tubuh, selalu mandi dengan teratur, gosok gigimu, cuci tanganmu, potong kukumu secara rutin, ganti bajumu, baju yang kotor harus dicuci, sisir rambutmu, rambut yang kotor harus keramas. Ayo kawan merawat tubuh, selalu mandi dengan teratur, gosok gigimu, cuci tanganmu, potong kukumu secara rutin, ganti bajumu, baju yang kotor harus dicuci, sisir rambutmu, rambut yang kotor harus keramas. Kita telah begitu panjang lebar ya membahas tentang kebersihan gigi yang menyangkut untuk kesehatan kita.
Namun ya mungkin bisa kita tambahkan sedikit ya masalah pemakaian. Perlu anak-anak ketahui sikat gigi itu harus kita ganti paling tidak 3 bulan sekali. Jangan anak-anakku sekalian kalau sikat giginya sudah mekar, tahu kada mekar? Itu merarak sudah itu sedang sudah kita ganti ya supaya terpelihara gigi sehat ya. Mohon maaf, sebentar ada yang mengganggu ya Bu ya. Jadi kebersihan gigi itu perlu. Jadi sikat gigi perlu kita ganti paling tidak 3 bulan itu 1 kali harus diganti. Karena apa? Nantinya bisa merusak atau menambah penyakit kalau kita tidak sering mengganti itu. Nah, selanjutnya pada bagian tubuh, kebersihan tubuh itu bukan gigi saja ya anak-anak yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, namun ada bagian tubuh yang tidak kalah pentingnya ya anak-anak. Kira-kira bagian tubuh yang mana ya? Yang biasanya dapat memberikan kecantikan apabila kita rawat ya. Namun bila tidak dirawat itu tidak baik, bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kutu misalnya ya pada bagian-bagian tertentu. Nah, apa kira-kira ya yang akan Ibu narasumber jelaskan? Nah, kira-kira kita bisa menebak, mungkin Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memelihara pada bagian tubuh yaitu rambut ya Bu ya. Silakan Bu. Di mana kita akan memelihara rambut. Rambut adalah mahkota yang sangat penting bagi kita untuk melindungi kulit kepala. Jadi kepala ini dilindungi oleh rambut. Oleh karena itu, rambut dipelihara agar tetap bersih, indah, dan sehat. Caranya membersihkan rambut, cucilah rambut 2 hari sekali. Jadi 2 hari 1 kali untuk mencuci rambut atau kita keramas. Seterusnya, gunakan sampo yang aman atau sesuai dengan jenis rambut. Biasanya kita kalau tidak sesuai dengan jenis rambut, biasanya rambut akan rontok dan gatal-gatal diakibatkan kotomri. Setelah itu, sisirlah dengan rapi. Jadi kalau sudah kita bersihkan rambutnya, kita keramas, lalu kita keringkan dengan handuk, dan kita sisir dengan rapi. Ternyata untuk rambut ini sangat penting ya Bu ya. Di samping kita harus menjaga merawat rambut untuk kebersihan, untuk kesehatan ya kulit pada kulit kepala. Mungkin rambut ini juga berfungsi untuk apa ya Bu dalam tubuh kita ini? Untuk melindungi kulit kepala dari luar seperti panas. Iya. Kan biasanya kalau panas dan dingin, serta untuk menambah kecantikan. Nah, biasanya kalau memotong rambut itu disesuaikan dengan pertumbuhannya. Kadang-kadang ada pertumbuhannya yang lebih cepat panjang, ada yang lambat. Jadi anak-anakku sekalian, telah Ibu jelaskan bahwasanya fungsi rambut itu sangat penting. Nah, boleh anak-anakku untuk mencatat, mengambil buku catatan. Sudah siap semuanya? Ambillah buku, kemudian pensel, sehingga kamu mencatat bagaimana cara membersihkan rambut. Yang pertama, sudah kita jelaskan bahwasanya mencara kebersihan rambut itu dengan mandi, kemudian membersihkan rambut dengan memakai air yang bersih, kemudian jangan lupa harus pakai sampo. Ya, karena mana? Ya, dilanjutkan untuk mencatat. Yang perlu kamu ingat, rambut adalah merupakan mahkota kecantikan. Begitulah maksud Ibu narasumber. Ya kan? Silakan Ibu ditambahkan sedikit lagi. Bu Ana.
sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Aku gigit mulut rumahku agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Kita sudah membahas tentang kebersihan gigi ya Bu ya. Kemudian tadi kita membahas lagi kepada materi yang berikutnya masalah kebersihan rambut. Jadi antara kebersihan gigi dengan rambut itu semuanya ada pada tubuh kita ya anak-anak ya. Itu perlu kamu ingat ya. Ibu ya berharap agar anak-anakku sekalian nantinya setelah mendengari penjelasan mempelajari pada hari masalah kebersihan tubuh kita ini, hendaklah membiasakan menjaga kebersihan gigi, kemudian juga menjaga kebersihan rambut, sehingga kita tetap tampil menarik, bagus karena mahkota yang ada pada tubuh kita. Untuk selanjutnya, ya kita hari ini masih disiapkan anak-anakku sekalian untuk mencatat ya, supaya kamu ingat kembali bagaimana cara menjaga kebersihan telinga. Nah, sebelum kita membahas tentang kebersihan telinga ini, menjelaskan tentang kebersihan telinga ini, alangkah baiknya anak-anak jangan berinjak kemana-mana dulu. Ya, tetap dengarkan ya siaran Ibu untuk belajar penjaskes ya, pendidikan jasmani kesehatan tentang kebersihan telinga ini. Karena mana telinga ini sangat berfungsi juga dalam tubuh kita. Bayangkan anak-anak, kalau telinga kita tidak berfungsi, misalnya kan ada kalau kisahnya orang yang tidak mendengar, artinya telinganya sudah ada penyakit atau bagaimana, karena kekurangan perawatan menjaga kebersihan. Ya, nah untuk menghindari agar kita tidak mendapat yang disebut dengan tuli, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan telinga. Untuk kebersihan telinga ini kita akan mendengari penjelasan dari ibu kita narasumber ya. Kepada ibu narasumber kami persilahkan. Ya, yang selanjutnya adalah kita mempelajari masalah kebersihan atau merawat kebersihan telinga. Telinga adalah sebagai alat pendengar. Nah, di mana anak-anak hari ini mendengarkan siaran radio 90,7 FM Al-Khair Barabai. Nah, jadi melewati radio Al-Khair Barabai kita belajar dan dapat mendengarkan. Nah, itu jadi tadi gunanya telinga adalah sebagai alat pendengar. Oleh karena itu harus dijaga dan dirawat agar pendengaran kita sempurna. Cara merawat telinga adalah yang pertama, gunakan kain lembut atau kapas yang basah. Jadi yang di luarnya, yang pertama kita gunakan kain lembut atau kapas untuk telinga, daun telinganya. Daun telinga dulu ya. Untuk daun telinganya ya dibasahi. Daun telinga ya. Usap perlahan-lahan tuh kita gosok, jangan terlalu kuat. Iya. Mungkin anak-anak tahu yang mana yang dimaksud dengan daun telinga ya. Nah, daun telinga itu yang coba dipegang aja. Yang di luar. Ya, bagian luar. Nah, bagian ya, luar iya, telinga. ya dipegang langsung nak. Bagian telinga bagian luar. Nah, Ibu akan menjelaskan kebersihan telinga bagian luar sementara. Nanti bisa terus bagaimana cara merawat telinga bagian dalam. Nah, untuk bagian luar dulu. Silahkan didengarkan dan sambil ditulis, sambil belajar menulis. Ya, kalau bagian luar itu biasanya kita waktu mandi kita gosok-gosok kan, karena biasanya kalau di luar itu kita biasanya
bedaki ada Ya. dakinya. Kotoran, Yang kotoran biasanya ya, yang melengket kotoran pada daun kurang, telinga ya. jadi digosok sampai bersih. Jangan lupa kalau setiap mandi itu digosok. Usaplah perlahan-lahan aja, digosok begamatan, jangan terlalu kuat. Jangan keras menggosoknya ya, Nak ya. Setelah itu jangan mengorek lubang telinga menggunakan benda keras atau tajam. Nah biasanya anak-anak kan yang semestinya kan pakai cotton bud kah, yang pakai khusus untuk korek telinga. Ya, Bu, ya. Itu kotoran di dalam telinga akan keluar sendirinya. Biasanya kita kalau telinganya kita tai-tainya kan keluar dengan sendirinya. Jadi yang kita bersihkan itu hanya di luaran saja, jangan masuk ke dalam sampai, apalagi sampai ke gendang telinganya, itu lebih berbahaya lagi. Jadi yang di luaran ada kan di luarnya. Nah. Sudah diperhatikan. Ya, jika tidak bisa keluar, periksalah ke dokter. Kan biasanya ada tai telinga itu, kotoran telinga itu yang keras. Nah, karena lama-kelamaan kita bersihkan. Setelah itu hindari suara yang terlalu keras. Nah, yang dibiasakan kalau bicara sama teman atau berpandir terlalu dekat atau nyaring. Nah, jadi dibiasakan hindari suara yang terlalu keras. Ya, di samping itu juga ya, kita sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber bahwasanya untuk memelihara telinga itu memang mudah ya, tapi tidak semudah, kayaknya tidak semudah membalik telapak tangan kata orang. Jadi yang perlu anak-anak siapkan, Ibu ulang kembali, yang untuk membersihkan telinga itu pertama ya kain yang lembut yang dibasahi dengan air, kemudian gosoklah telinga bagian luar. Kemudian yang bagian dalam oleh Ibu narasumber tadi, koreklah telinga dengan memakai yang kain lembut juga, ya yang biasanya digunakan untuk mengorek telinga khusus ya Nak ya. Mungkin anak-anakku sudah tahu ya bagaimana cara membersihkan. Tapi jangan terlalu keras cara menekannya. Karena saya tambahkan setiap ya terlalu keras mengorek telinga pada bagian dalam itu ada gendang telinga yang dapat rusak, akhirnya kita tidak bisa mendengar ya. Jadi perlu jangan memakai benda yang keras seperti sudah dijelaskan oleh ibu kita tadi. Jangan mengorek telinga dengan misalnya korek api atau kuku yang tajam yang dapat mengakibatkan rusaknya gendang telinga pada anak-anakku. Mohon itu diperhatikan. Ya, sekarang kepada Ibu bisa menjelaskan lebih lagi ya. Mohon diberi penjelasan sedikit lagi, Bu. Untuk telinga.
jasmani, kesehatan ya, melewati radio Al-Khair 92,7 FM Barabai. Untuk selanjutnya ya, sudah beberapa materi yang kita bahas ya tentang kesehatan, kebersihan tubuh ya. Yang tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara membersihkan rambut. Kemudian anak-anak sekalian sudah bisa menyimpulkan bahwa rambut itu sangat penting ya. Jangan sampai tidak terawat karena rambut adalah merupakan mahkota kecantikan untuk kita, khususnya untuk wanita dan juga untuk prianya ya anak-anak sekalian. Kemudian tadi juga Ibu narasumber juga menjelaskan bahwa kebersihan selain kulit, rambut juga ya, kemudian kebersihan telinga ya. Coba anak-anak boleh dicatat ya, telinga itu, fungsi telinga. Kalau tadi fungsi rambut, anak-anak bisa menyimpulkan bahwasanya rambut untuk merupakan mahkota dalam kecantikan untuk kita. Kemudian telinga berfungsi untuk apa anak-anak? Coba, siapa yang bisa menjawab? Iya, telinga katanya berguna untuk mendengar ya. Jadi untuk keselamatan karena kita di jalan raya harus menggunakan telinga yang jelas. Ya, jadi untuk nyebrang kalau ada kendaraan kita stop karena telinga kita mendengar ya. Jadi kita baru menyeberang. Nah, jadi jagalah kebersihan telinga ya untuk keselamatan ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kembali ya. Selain rambut ya, kebersihan rambut, kebersihan telinga, kemudian juga perlu ya, kalau anak-anak ketahui bahwasanya kita memiliki tangan. Tangan kita ada berapa, Nak? Oh, katanya ada 2. Hebat anak-anakku sekalian, tangan kita ada 2. Kemudian setiap tangan sebelah itu memiliki jari ya. Ya, jarinya ada? Ada 5. Ya, hebat anak-anak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang tidak kalah penting anak-anakku sekalian, karena ada tangan kanan ya Bu ya, ada tangan kiri. Nah, sekarang kami ingin agar Ibu menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan kedua tangan kami ini, Bu. Tolong Bu ya dijelaskan, dan anak-anakku sekalian silakan mengambil bukunya dan mencatat apa-apa yang perlu dijelaskan oleh Ibu. Jangan beranjak dulu ya Nak ya, sampai tuntas pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Ibu. Ya, baiklah. Sekarang kita akan menjelaskan cara mencuci tangan yang baik menggunakan air yang mengalir. Jadi mencuci tangan itu menggunakan air yang mengalir. Yang pertama adalah basahi tangan dengan air dan gunakan sabun secukupnya. Yang pertama adalah tangannya kita basahi, setelah dibasahi kita pakai sabun. Yang kedua, masukkan kedua telapak tangan hingga di sela-sela jari. Jadi diputar-putar telapak tangannya, terus dimasukkan ke sela-sela jarinya. Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari pakai tanduk mengunci, artinya dikunci. Nah, caranya dengan cara diputar-putar atau dikunci tangannya. Yang keempat, membersihkan juga bagian jempol luar dan dalam. Nah, terus diputar-putar jempolnya dari kiri dan kanan bergantian. Yang kelima, basahi tangan dengan air bersih untuk membilas sabun. Jadi tangan tadi dibasahi pulang untuk menghilangkan sabunnya agar keset atau bersih tangannya. Yang keenam, keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Jangan lupa matikan keran. Nah, jadi dimatikan kerannya karena tadi kita mencuci tangan dengan air yang mengalir, jangan air yang tergenang. Iya Bu, begitu bagus penjelasan dari Ibu ya. Tapi kami juga ingin mengetahui, ini anak-anak ingin tanya Bu ya. Bu, bolehkah mencuci tangan itu dengan sabun cuci misal, atau harus diadakan khusus sabun pencuci tangan? Coba sedikit Ibu ya. Biasanya sabunnya itu ada khusus untuk mencuci tangan. Ya. Sekarang ini adalah sabun. Masalah mencuci tangan banyak dijual sabun-sabun untuk khusus cuci tangan. Boleh dengan lifebuoy misalnya Bu, atau sabun apa saja boleh ya Bu ya. Boleh, ya. Yang penting bersih ya Bu. Yang penting kita tujuannya untuk
kebersihan. Iya. Ya, Ibu ya. Ya, begitu ya, karena mana kita yang begitu pentingnya ya kebersihan tangan ini. Karena kita diberikan diciptakan organ tubuh dengan 2 tangan ya, Bu ya. Nah, sekarang kalau sudah bersih tangannya, jangan lupa yang 1 tangan kanan ya, Bu ya. Dicatat ya, 1 tangan kanan, yang 1 tangan kiri. Kemudian sedikit Bu menyinggung apakah fungsi tangan kanan itu, bagaimana fungsi tangan kiri ya Bu. Selain kita menjaga kebersihan, kita sedikit menyinggung fungsi-fungsi kedua tangan kita. Sedikit. Ini mungkin yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan dari kami. Silakan Ibu. Biasanya tangan kanan kalau kita mau makan, biasanya menggunakan tangan kanan. Dan kalau kita habis buang kotoran, itu biasanya tangan kiri yang membantunya. Jadi tangan kanan, tangan kiri saling bersamaan atau bergantian, ada fungsinya masing-masing. Jadi boleh kesimpulannya anak-anakku sekalian, pada dasarnya kita diciptakan Allah ada 2 tangan, yang pertama tangan kiri dan tangan kanan. Jadi ada cerita sedikit, kalau tangan kiri ini kadang-kadang merasa iri, katanya cerita dulu, kalau mohon didengarkan anak-anak sekalian. Tangan kiri katanya, masa aku tangan kiri, kata tangan kiri ini digunakan untuk mencebok, katanya untuk basuh-basuh BA, katanya. Ya tangan kanan, aku hanya digunakan untuk mengambil makanan. Tapi kata tangan kanan, jika aku juga merasa iri dengan kamu, kalau kamu kaya, maka tangan kirilah yang harus diberi perhiasan. Nah, padahal anak-anakku sekalian, antara tangan kiri dan tangan kanan itu sama-sama berfungsi. Ya, tidak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang untuk sementara kita break sebentar dulu. Sebelum menonton videonya, jangan like dan bunyikan loncengnya. Akan kurawat dengan baik-baik, kan kugunakan
kembali kita berjumpa untuk yang terakhir untuk pendidikan jasmani ya, kesehatan. Kami menyimpulkan bahwasanya ya anak-anak sekalian harus disiapkan. Ibu berikan tugas. Yang pertama, kita memiliki rambut. Yang Ibu tanyakan bagaimana cara menyisir rambut. Sudah? Selanjutnya, bagaimana cara menggosok gigi yang benar. Kemudian, hidung berguna untuk apa? Hidung kita. Ya, sudah kita dijelaskan. Selanjutnya, apa guna telinga? Yang terakhir, dalam membersihkan tubuh, kita mandi menggunakan apa? Yang terakhir. Ya. Sudah semuanya? Ya. Saya rasa, Ibu rasa ya untuk penyampaian pendidikan jasmani dan kesehatan pada pertemuan pertama hari ini dengan materi merawat tubuhku. Mungkin yang kedua kami mengucapkan untuk anak selamat belajar di rumah. Jangan lupa sebelum atau berakhirnya pembelajaran ini harus berdoa ya dengan semoga kita selalu mendapat lindungan Allah yang Maha Kuasa ya. Dan saya sebagai host Jubaidah ya mengucapkan selamat belajar di rumah dan saya kembalikan kepada narasumber Ibu Nasina. Saya sebagai narasumber mohon maaf atau sekiranya di dalam penyampaian tadi ada kekurangan, itulah kami dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, 92,7 FM masih bersama Kak Ana di sini dan alhamdulillah ya pembelajaran kita dengan tema diriku untuk kelas 1 sudah selesai ya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini Ibu Mas Dina ya dari SDN 2 Pajukungan, dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Jubaidah dari SDN 1 Barabai Barat ya yang telah memandu acara kita hingga berjalan dengan lancar. Terima kasih komunitas guru belajar Hulu Sungai Tengah, jangan patah semangat ya untuk selalu berinovasi apalagi di dalam bidang pendidikan. Oke, sukses selalu untuk kita semua dan anak-anak penerus bangsa Indonesia, semoga selalu menjadi kebanggaan bangsa ini ya. Dan pesan Kak Ana terakhir, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Jaga kesehatan, jaga jarak kita ya, jangan lupa selalu cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer ya ketika dari rumah ataupun mau makan dan lain sebagainya setelah beraktivitas ya. Tetap setia mendengarkan Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. Terima kasih banyak ya. Dan Kak Ana kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan sampai ada di bawah.
Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.